ya dalam rentang waktu sekian 40 tahunan itu kan pasti udah banyak asam garam lah pengalaman yang Bang Lido ini dapat gitu ya. Entah itu senang, entah itu sulit, ya suka dukanya seperti itu. Nah, saya mau nanya nih kebetulan nih. Setiap orang kan pasti mengalami fase kehidupan tergantung Iya. usia dia gitu lah. Nah, saya mau nanya sebenarnya fase kehidupan itu sendiri apa sih gitu? Oke, pertanyaannya relate banget sama kehidupan ya. Jadi ini perspektif saya aja nih, fase kehidupan itu. Orang yang harusnya sudah mulai meninggalkan fase kehidupan sebelumnya gitu kan. Dia harus habiskan itu, dia harus tuntaskan. Jadi ya suatu kesalahan ya, bahkan besar ketika orang-orang fase kehidupan yang dijalanin tidak dia tinggalkan, tidak dihabiskan gitu. Misalnya gini, kita analogikan ya. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, akhirnya kerja idealnya ya menikah gitu kan. Saya tanya sedikit, ada nggak orang yang begitu masuk SMP dia masih ke bawah-bawah putih merah-merahannya gitu? Nggak ada kan, pasti dia habiskan itu kan, masa putih merah-merahnya itu kan. Ya, atau Masa ditinggalkan SD-nya. lah. Ditinggalkan sama dia. Berarti kan apa, harus dihabiskan. Begitu seterusnya. SMP ke SMA, SMA ke kuliah gitu kan. Idealnya begitu. Nggak ada begitu orang kuliah masih ke bawah-bawah ke putih-putih abuan dia kan. Nggak ada, pasti dia pergaulan di pergaulan masa kuliah gitu. Nah tadi itu berarti apa? Emang harus dihabiskan fase SMP-nya, fase SMA-nya gitu kan. Nanti kalau udah selesai kuliah, dia masuk ke dunia kerja. Circle baru ya kan, dunia kerja. Dia tinggalkan, nggak mungkin, ya pasti ada 1 kali 2 kali dia masih ngumpul sama teman-teman SMA-nya gitu, teman-teman kuliah. Tapi kan harus dihabiskan. Nah orang-orang yang fase kehidupannya tetap dia berkutat di situ ya, misalnya kayak ya sorry masih ada yang sifat buruknya dia bawa gitu kan, mabuk, minum segala macem, judi gitu ya, sampai ke bawah sampai tua gitu kan. Dia tidak memahami fase kehidupan akhirnya kan. Masa saya sering nanya ke teman-teman atau ke orang, masa tetap lu mau bawa gitu sifat jelek atau sifat buruk lu, nggak lu habiskan di situ gitu. Maksudnya di masa oke lah, walaupun jadi nggak harus jadi pemakluman ya lu habiskan di situ gitu loh, jangan dibawa terus. Berarti kan nggak ada fase kehidupan namanya itu. Oke. Gitu loh. Jadi jadi dengan kata lain tuh kalau fase kehidupan itu adalah tahapan-tahapan usia, tahapan-tahapan pengalaman sesuai dengan usia seseorang gitu kan. Jadi misalkan ketika dia menginjak bangku sekolah, misalnya baru pertama kali bangku sekolah dari taman kanak-kanak, ya itu adalah fase kehidupan yang pertama mungkin. Terus dia mungkin punya pengalaman-pengalaman yang spesifik ya, masih senang-senang segala macam, kemudian dia naik ke SD terus sampai seterusnya. Berarti yang dimaksud dengan fase kehidupan berarti dengan kata lain sesuai dengan umur dia, maka pengalaman itu didapat sesuai dengan usia dia gitu. Dan dia mendapat pelajaran dari di mana dia, umur berapa dia tumbuh. Iya. Itu bisa dibilang kayak gitu ya. Ya bisa, maksudnya habiskan masa atau usiamu pada zaman itu gitu loh, pada saat itu, pada fase itu kan tahapan dan proses kehidupan gitu, fase itu. Oke, tapi berarti kalau fase kehidupan itu kalau misalnya kita susun, kita runut, berarti fase kehidupan itu adalah fase kehidupan anak-anak, fase kehidupan Remaja, fase kehidupan dewasa gitu. Dan otomatis dia pengalaman hidupnya juga akan sangat berbeda gitu kan. Tuntutan hidupnya akan berbeda ya. Iya. Maksud saya gini yang mau disampaikan, janganlah sampai tidak dihabiskan fase kehidupan itu, tidak ditinggalkan. Masa mau dibawa terus gitu kan, ke kanak-kanakan, nggak mungkin dibawa sampai dewasa. Pasti dia ada perubahan yang jadi sikap, jadi gua anak remaja, gua anak SMA, gua anak kuliah gitu, gua anak kerja gitu kan, gua orang yang sudah menikah. Berarti kan berlaku sifat-sifat itu, sikap-sikap itu gitu loh. Ya walaupun ada yang menjadi sifat pribadi dia gitu ya, internal ya, pembentukan karakter keluarga, ya nggak apa-apa sekali-sekali gitu kan.
Tapi jangan, masa iya sih orang udah tua masih aja judi gitu ya. Itu yang maksudnya disayangkan gitu ya, sikap itu disayangkan gitu. Harusnya udah dihabiskan. Kayak contoh ada orang yang ya gua tuh udah menghabiskan itu semua pada saat umur gua 21 misalnya, pas baru masuk kuliah gitu. Udah gua tinggalin deh kayak gitu. Nah, berarti dia tahu pasti kehidupan gitu. Tahu dihabiskan. Tadi itu masa iya sih orang udah SMA mau ke SMP SMP-an, ya ada orang gitu. Otomatis sih, itu yang otomatis ya ditinggalkan langsung ya. Gitu. Nah, begitupun yang harusnya tidak menjadi kemelekatan, udah aja lu habisin, tinggalin gitu loh. Atau circle-nya pindah ke yang lain gitu kan. Oke, berarti kalau sebenarnya kalau kita dalam konteks dalam fase kehidupan ini, jadi seseorang itu semakin bertambah umur dan fase kehidupan dia terus berubah semakin tinggi, otomatis sebenarnya si manusia itu sudah harusnya semakin baik seiring perjalanan usia. Iya. Gitu kan. Tapi ini ada hubungannya nggak sih? Karena kan kita sering ketemu ya. Mau aktivitas contoh lah judi atau misalkan mabuk-mabukan segala macam itu kan memang sih zaman sekarang anak-anak tuh udah terpapar dengan kegiatan itu. Tapi kalau misalkan kita ingat lagi bahwa sebenarnya itu kan kegiatan-kegiatan orang-orang dewasa ya. Apakah ini ada hubungannya kesadaran seseorang gitu loh tentang fase kehidupan? Ya harusnya teraktivasi itu ya, kesadaran itu. Karena kan misalkan umur 40 kita masih minum-minum, masih judi-judi. Itu apakah dia memang tidak sadar bahwa dia seharusnya tidak ada di fase itu lagi, atau memang dia memang memilih untuk itu gitu loh? Gimana? Tadi apa yang diucap sampaikan ya? Oh iya, harusnya ya automatically ya, seiring dengan bertambah umur seseorang, automatically dia bertambah bijak ya, bertambah wisdom gitu, bertambah dewasa. Itu otomatis loh, mestinya begitu. Karena umur yang dia habiskan itu ya berbarengan dengan semua pengalaman yang dia dapat, harusnya wawasan dan pengalaman ya. Kalau dia memang mencari itu ya, kalau tidak mencari ya terbatas ya dia pengalaman dia gitu. Berarti sangat ditentukan dengan kesadaran seseorang ya? Iya, kesadaran diri itu harus teraktivasi memang. Kesadaran diri itu kan, jadi gini, gerak-gerik kita itu otomatis dibatasi oleh gerak-gerik orang lain juga. Jadi nauin diri gitu. Ya. Gitu loh. Ada norma atau ada apa? norma ya, benar, itu terbatas oleh itu. Ada nilai-nilai di masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi yang harusnya itu konsumsi orang dewasa, ya sekarang karena keterbukaan informasi, anak-anak remaja pun udah bisa mengakses itu gitu kan. Nah, mestinya orang-orang dewasa tadi itu yang ya bisa kita bilang pikirannya udah mateng ya, kesadaran dirinya harusnya lebih tinggi gitu. Oke. Sekarang kalau misalkan dengan kondisi orang-orang yang memang masih ada di fase kehidupan yang menurut Bang Didoy seharusnya sudah ditinggalkan, tapi dia sekarang masih menjalani itu, atau bahkan itu menjadi gaya hidupnya, kira-kira solusi apa sih supaya mereka tuh tergugah untuk sudahlah tinggalkan itu gitu? Jadi menasihati orang. Ya bukan menggurui ya, bukan menasihati ya, karena kalau dalam perspektif agama memang hidayah itu atau hijrah itu, taufik hidayah itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau itu nggak dijemput ya nggak bisa juga kita berubah gitu. Harus ada upaya yang diperjuangkan gitu. Ya mengurangi circle kalau begitu. Jadi aja. Mengurangi circle atau memang ya keluar dari komunitas itu ya, gitu. Hijrah, dia pindah. Meninggalkan itu gitu. Ya susah kalau misalnya ya ada beberapa contoh lah orang-orang dekat juga yang memang sampai sekarang masih yang pakai online itu ya. Slot segala macam. Judi online. Susah kalau ya itulah tadi ya,
Kadang-kadang ini yang contoh yang lu punya uang, lu punya kuasa gitu kan. Iya. Terserah gua dong, gua yang punya uang. Sekarang lu punya uang, lu punya hukum. Iya, punya kuasa jadi kan, bener. Semua dikuasai gitu loh. Mau mandi, mau enggak gitu, mau manggil makan datang sendiri gitu. Lu punya kuasa lah, hukum juga gitu loh. Tapi jangan begitu, maksudnya tadi itu gerak-gerik kita harusnya dibatasi, otomatis dibatasi oleh gerak-gerik orang lain juga. Gitu loh. Itu menumbuhkan kesadaran diri yang sangat tinggi. Dalam artian setiap manusia itu perlu menyadari ada yang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai itu kan banyak ya. Ada dari nilai-nilai keluarga, yang lebih besar lagi dari nilai-nilai masyarakat. Terus udah otomatis ada yang namanya nilai-nilai agama gitu kan. Bahkan kalau bicara masalah nilai-nilai hukum juga sebenarnya sudah ada gitu kan. Artinya setiap orang tuh harus menyadari itu kan. Misalnya gini, tidaklah perlu disandarkan atau berlandaskan pada agama. Misalnya ya, manusia itu kan sudah dibekali mestinya semua rasa. Nah itu tinggal diaktifasi aja gitu loh. Coba Caranya? Iya, coba lu pandangin anak lu ketika tidur, istri misalnya, keluarga ya, atau orang-orang dekat di sekitarmu gitu kan. Terus disandarkan ke diri sendiri. Aduh, bener juga ya gitu ya. Masa iya anak istri gue yang dia berjuang juga, yang gue tuntut berjuang untuk kehidupannya, sementara gue begini gitu kan. Kita tuntut begini, belajar yang rajin nak gitu kan. Istri masak yang enak dong segala macam gitu. Sementara kita begitu. Nggak mencontoh kan? Iya, makanya nggak match jadinya kan. Itu aja dulu gitu, nggak usah jangan ya kalau misalnya langsung mau dilandaskan pada agama, berhenti lo di situ, putus habis. Kan tegas hukum agama itu kan. Nah, itu aja yang diaktifin rasa tadi. Oke, tapi kan untuk dia bisa dalam kondisi mengaktifkan itu, dia diperlukan yang namanya sebuah kesadaran, bener nggak nih? Sebuah kesadaran akan, oh berarti saya sudah ada di fase kehidupan yang sekian karena umur saya misalkan mencapai 30 tahun. Berarti apa yang sebenarnya harus saya lakukan di umur-umur sekian gitu loh. Bener banget. Nah, tapi kalau misalkan itu kan berarti ketika dia menyadari itu, dia baru bisa memilih kan, memilih apa yang harus dia lakukan. Nggak mungkin dia akan memilih untuk berdiam diri kan, pasti dia akan melakukan. Nah, kalau orang-orang yang berjudi, judi online segala macam, benar nggak sih, bisa nggak sih dibilang bahwa mereka tuh tidak sadar gitu loh? Dan ketika mereka tidak sadar, otomatis mereka tidak bisa memilih gitu loh. Ya, itu namanya dikuasai hawa nafsu namanya. Oke. Dikuasai hawa nafsu. Musuh terbesar kan sudah dijelaskan, musuh terbesar itu kan hawa nafsu kita sendiri. Bahwa setan itu adalah bukan setan, Saiton bilangnya kan. Saiton. Kalau setan tuh setan gitu kan. Setan. Ini ampli setan siapa nih? Oh bukan setan gua, setan dia gitu kan. Oh iya, settingan maksudnya. Gua udah dapet itu kemarin dari orang itu. Bukan setan. Nah, jadi setan itu tugasnya hanya penggoda, penjerumus. Jadi kalau ada orang mati di antara kegelapan malam dia lari, tuh ketabrak atau masuk jurang, jangan salahkan setan katanya. Setan hanya menakut-nakuti, menggoda, menjerumuskan ya. Katalisator bahasanya itu. Menggoda bener. Oke. Nah musuh terbesar ya hawa nafsu. Bagaimana meminimalisir hawa nafsu? Ya kalau di perspektif agama Islam ya zikir kan, mengingat Allah gitu. Ya. Oh. Jadi solusinya adalah tetap setiap orang punya tugas untuk mencapai kesadaran itu. Atau ya kalau tadi tetap mau dilandaskan pada agar dia bisa memilih diri sendiri hidupnya kan gitu. Nah, dia sebagai manusia yang utuh nih ya, yang dibekali tadi banyak rasa, hati, akal, pikiran. Dia lihat dong, dia identifikasi sekelilingnya gitu. Oke. Gue udah berguna belum sih, bermanfaat nggak bagi orang sekitar atau bagi keluarga sendiri? Itu yang harusnya diaktifkan gitu sama dia. Gitu kalau dia mau memandang sebagai manusia utuh ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Bang Diri kan umur kepala 4 nih ibaratnya. Satu malahnya. Kepala 1 ya.
satu kepala, tapi umurnya di angka 4 awalnya. Jangan sebut umur. Nah, justru saya mau nanya, Bang Dido ini sekarang ada di fase kehidupan yang seperti apa? Ya, bagus banget. Sudah digariskan ya bahwa 40 itu start awal 40 ya, 40 dimulai dari umur 40 itu adalah start awal orang-orang menjadi bijak. 40. 40 itu mestinya. Jadi kalau di bawah before 40 itu ya wajar dia masih menggebu-gebu gitu ya, masih rasa gerusuk gitu ya mestinya ya. Tapi udah after 40 Lebih smooth. dia itu sebelum berucap dia memandang sekeliling gitu kan, pantas gak ini gue ucapkan di sini gitu, atau pantas gak gue mengucapkannya ke dia gitu kan. Nah itu udah melihat, itu udah start awal jadi mulai bijak dia. Cukuplah pengalaman dia dari misalnya kalau mau dihitung SD atau SMP, remaja sampai dia dewasa ke 40 itu kan berarti sekitar ya udah 15 tahunan ya pengalaman dia kan tentang wawasan kehidupan, cukup harusnya. Nah itu start awal jadi bijak. Nah mestinya ya orang-orang yang seumuran atau sebaya sama kita lagi Ini saya ketahuan dong. sudah mulai kalau menanyakan fase itu ya harusnya sudah mulai bijak, sudah harus malah mulai bijak gitu. Berarti Bang Dido sekarang berada di fase kehidupan yang memang sudah mulai Tapi kadang ada intrik-intrik tertentu yang ya itu kan bawaan ya. Ya. Orang kan tidak terlepas dari kepribadian ya, Iya, perilaku, betul. sifat pribadi yang sifat internal tadi yang didikan. Ada aja yang masih meledak-ledak gitu kan, ada aja. Nah tapi orang bisa mengerem itu di lingkungan tempat dia bicara, menyampaikan itu, melihat situasi lah. Nah, itu juga bisa dibilang bijak. Oke. Ada nggak nih terakhir nih saya tanya? Ada nggak sih? Habis dong. Iya. Karena pertanyaannya baru ini. Mudah-mudahan habis ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya nggak. Ada nggak trik atau tips dari Bang Dido untuk teman-teman pendengar ini atau penonton ini, gimana sih supaya kita bisa menyadari sebuah fase kehidupan? Ketika kita menyadari fase kehidupan, tentunya kita menentukan sikap kan. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan sikap, kita bisa fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya harusnya dicapai seperti apa gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu loh? Karena kebanyakan juga kan kita ada di dalam kondisi kita nggak sadar kita melakukan keburukan gitu kan. Iya, apalagi aktivitas-aktivitas yang cukup intens, misalkan ya setiap hari kita berjudi, setiap hari kita bisa mabuk-mabukan. Kita lagi orang maksudnya ya. Nah itu ada nggak sih tipsnya gitu? Tipsnya apa ya? Sudah kalau udah nyampe kamar kasih uang. Hah? Kalau udah sampai kamar kasih uang itu tipnya. Atau beli kaset masukin jadi tip kan. Oh gitu ya. Nggak ada ya, maksudnya ya lagi-lagi ini bukan menggurui, bukan menasihati ya. Ya nggak, ini kan maksudnya rentang dari Bang Dido lahir sampai hari ini itu kan pasti ada yang namanya pengalaman hidup ya. Otomatis setiap orang juga punya pengalaman hidup yang berbeda. Nah ini mungkin diminta Bang Dodi untuk selama Bang Dodi menjalani hidup ini punya tips apa sih gitu menghadapi kehidupan secara pribadi ya. Otomatis Ya, orang banyak kan. tadi sudah ada jawabannya kalau kita nyimak dari tadi itu ya. Lihat sekeliling aja. Oke. Ya sekeliling kita, terutama yang circle terkecil ya, anak sama istri, keluarga gitu kan. Oke. Itu lihat aja gitu. Masa iya sih apa tidak jadi omongan gitu kan di orang-orang. Oke. Masa begitu terus dia pulang malam apa segala macam gitu kan. Tidak berusaha mengubah sikap itu gitu. Gitu. Aktifasikan aja. Artinya Masih. dengan kita coba meluangkan waktu atau kita membawa diri kita untuk kita mau melihat lah dari skup yang terkecil, misalkan dari keluarga,
sudah sejauh mana kita berbuat untuk keluarga gitu kan. Kemudian di luar keluarga itu ada yang namanya masyarakat, ada nilai-nilai segala Iya. macam itu menjadi alat untuk kita bisa mengaktifkan kesadaran ya. Atau Menurut- ya atau dilihat kalau dia orang-orang yang visioner ya lihat ke depan. Oke. Masa iya sih gue mau begini terus gitu. Artinya bercermin. Bercermin ya, bercermin diri. Mau Oke. sampai kapan gitu kan. Gitu. Oke. Makasih untuk pengalamannya udah dibagi-bagi sama kita, Bang Didoy. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Oke. Thank you, Bebel. Terima kasih.